Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kita mau baca sama-sama, Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Firman Tuhan berkata, kalau mata kita adalah pelita tubuh kita. Mata kita adalah jendela dari kehidupan kita. Jika mata kita baik, kata firman Tuhan, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi jika mata kita jahat, gelaplah tubuh kita. Betapa pentingnya mata di dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat, kita dapat memandang. Kalau mata kita sekali lagi terang, maka seluruh tubuh kita akan menjadi terang. Tapi jika mata kita jahat atau kita dapat melihat hal-hal yang negatif, maka tubuh kita akan menjadi juga tidak baik. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuhmu terang, dan jika ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahaya. Jadi mata begitu penting untuk itu dalam kehidupan kita. Mata adalah pelita tubuh, kata firman Tuhan. Mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Maka kehidupan kita pun seluruhnya akan terang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mata jasmani kita penting untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Apakah kita selalu melihat hal-hal yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau mata kita pergunakan untuk melihat perbuatan-perbuatan yang baik, yang membangun, maka teranglah seluruh tubuh kita. Jadi sekali lagi, mata secara jasmani penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita kalau memandang kepada Tuhan dengan mata rohani, melihat apa yang tidak pernah kita lihat, melihat apa yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam dunia yang sekarang ini yang kita jalani, dunia yang kita nggak tahu jalan kemana. Kita melihat situasi kiri kanan, keadaan semakin hari semakin tidak menentu. Keadaan kiri kanan semakin hari semakin tidak baik. Kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, kita belum tahu. Oleh sebab itu, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Kita boleh melihat dengan kacamata rohani. Apa yang tidak pernah kita lihat itu akan terjadi. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita memandang, kalau kita melihat dengan kacamatanya Tuhan, situasi masalah boleh terjadi, keadaan boleh mencekam, keadaan boleh mengkhawatirkan hidup kita, keadaan tidak menentu, tapi percayalah kalau kita memandang, melihat dengan kacamatanya Tuhan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita mau lakukan dan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat, Bapak Ibu, kalau kita hidup di dunia ini dengan mata yang natural, dengan mata jasmani kita, tapi kita punya roh kita, punya Tuhan kita. Oleh sebab itu marilah kita memandang sesuatu yang tidak kelihatan dengan kacamatanya Tuhan. Saya percaya kalau kita memandang dengan kacamatanya Tuhan, maka kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami kedamaian, kita akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Walaupun keadaan tidak menentu, keadaan masalah, kita tidak tahu berakhir sampai kapan. Tapi percayalah,
orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan akan pelihara hidup kita, Tuhan akan jaga hidup kita, Tuhan akan lindungi hidup kita, dan Tuhan akan proteksi hidup kita menjadi hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita baca 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2, 3, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini surat dari Paulus. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, sebab kami tidak pernah memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau kita lihat perjalanan Paulus di firman Tuhan, dia sudah menulis kurang lebih 13-14 kitab perjanjian baru. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Paulus, nggak gampang, banyak masalah, banyak rintangan, banyak hal yang dia harus hadapi. Dia pernah disesah, dia pernah didera, dia pernah kalam kapal, dan bahkan hampir mati dalam hidupnya. Tapi di dalam kitab 2 Korintus 18 dikatakan bahwa dia tidak pernah melihat yang kelihatan. Dia tidak pernah melihat situasi, dia tidak pernah melihat kehidupan dirinya. Yang dia lihat adalah kehidupan bersama dengan Tuhan, kekuatan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Bapak Ibu, sekali lagi, saat hari ini, situasi kita tidak tahu keadaan sampai berakhir sampai kapan. Dengan adanya pandemi virus corona ini, masalah demi masalah mungkin timbul. Mungkin kita juga kena PHK atau kena pemberian hubungan kerja. Mungkin keadaan ekonomi kita juga sekarang nggak menentu, nggak tahu jalan ke depannya. Tapi percayalah, kalau kita melihat dari cara pandang Allah, kalau kita melihat dari cara Yesus buat hidup kita, maka ada sesuatu yang luar biasa. Maka ada sesuatu yang dahsyat yang akan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Kita percaya. Kalau kita melihat dengan cara mata Tuhan, kalau kita melihat dari kacamata supranatural bersama dengan Tuhan, kita melihat penyediaan Tuhan menyediakan begitu rupa buat hidup kita. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan itu luas, dahsyat, dan luar biasa buat hidup kita. Kita bisa melihat ke depan, Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan, dan kita mau menikmati bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita goyah dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan kita putus asa. Jangan kita khawatir, jangan kita cemas dalam masalah-masalah ini. Memang kalau secara manusia, memang kita sempat merasakan mungkin khawatir, mungkin apa. Kalau saya hitung-hitung dalam pengeluaran 1 bulan, pemasukannya sedikit, sedangkan pengeluaran yang harus dikeluarkan lebih banyak. Karena pengeluaran tidak bisa dikecilkan, karena listrik nggak bisa dikecilkan, air nggak bisa dikecilkan, uang sekolah juga nggak bisa dikecilkan. Tapi percayalah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak pernah Tuhan biarkan hidup kita. Karena Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan mengangkat hidup kita untuk kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Untuk kita mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Keadaannya susah, keadaannya mencekam, keadaannya mengkhawatirkan, bahkan nyawa taruhannya. Tapi dia tidak memandang sesuatu itu menghalangi hidupnya. Tapi dia memandang kepada Tuhan, memandang yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan itu adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah pernah memberitakan tentang ini, yaitu tentang Elisa dan bujangnya Gehazi. Waktu Raja Aram mau menyerang Israel dengan strategi-strateginya, ternyata Nabi Elisa memberitahukan kepada bangsa Israel. Dan setiap strateginya, serangannya gagal. Raja Aram marah. Siapa jadi pengkhianat di sini?
Tapi ada seorang bilang nggak ada pengkhianat, tapi ada nabi di Israel yang selalu mungkin berbicara kepada bangsa Israel sehingga gagal semua serangan-serangan tersebut. Tapi marahlah Raja Aram untuk mengepung Elisa di gunung. Singkat cerita, dikepunglah dengan tentara yang sangat besar. Waktu bujangnya melihat, wow, dia kaget. Dengan mata jasmaninya bujangnya melihat ada tentara yang besar. Tapi Elisa berkata, jangan takut. Kita punya tentara yang lebih besar. Tentara sorgawi yang mengelilingi hidupnya. Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita belajar seperti Nabi Elisa. Kita melihat dengan caranya Tuhan. Kita boleh memandang dengan caranya Tuhan. Bahwa percayalah di balik masalah, di balik situasi yang seperti ini, ada mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Ada kuasa Tuhan mengalir buat hidup kita. Ada berkat Tuhan tercurah buat hidup kita. Dia pasti menyediakan bagi orang-orang yang percaya tepat pada waktunya. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kekhawatiran menguasai hidup kita sehingga kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Jangan pernah kita dikuasai oleh kekecewaan, oleh kekesalan sehingga waktu kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, kita tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Tapi marilah kuasai hati dan pikiran kita bersama dengan Tuhan. Pandanglah kepada Dia. Pandanglah, lihatlah sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Percayalah, yang tak kelihatan itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita. Yang tak kelihatan itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dia Yesus Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Yesus tidak pernah membiarkan kita seorang diri dalam menghadapi masalah demi masalah, tapi Dia selalu menuntun kehidupan kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Dia selalu menolong hidup kita untuk mengatasi situasi demi situasi, sehingga kita boleh keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Cerita tentang tokoh Daud dan Goliat. Waktu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, tampillah Goliat pada saat itu. Tapi orang Israel mereka pada lari kocar-kacir, bersembunyi dalam goa-goa. Kenapa? Karena mereka melihat dari kacamata sendiri. Wah, orangnya besar. Mana mungkin bisa terkalahkan? Mana mungkin orang Israel bisa melawan Goliat? Mana mungkin? Mana mungkin? Karena apa? Karena bangsa Israel memandang atau melihat dengan kacamatanya sendiri. Dengan kacamata jasmani. Tapi lihat Daud. Dia memandang dari kacamatanya Tuhan. Dia melihat, bukan melihat Goliat yang besar, tapi dia melihat bahwa Allah yang menyertai dia lebih besar daripada Goliat. Dia melihat Allah barisan Israel lebih besar daripada Goliat. Mari kita baca dulu ayat ini. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud memandang hanya kepada Tuhan. Daud melihat bahwa bukan dia yang berperang kepada Goliat, tetapi Allah yang akan berperang. Allah yang akan menuntun kehidupan Daud. Sehingga lihat, Daud yang kecil, Daud yang enggak pernah diperhitungkan masuk di dalam tentaranya Israel. Tapi Daud bersama dengan Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat. Daud bersama dengan Allahnya dapat membinasakan Goliat. Bapak Ibu sekali lagi, di depan kita mungkin banyak Goliat-Goliat. Banyak masalah demi masalah. Banyak tantangan demi tantangan. Pak, bagaimana ekonomi saya? Pak, bagaimana keadaan susah saya?
Pak, bagaimana? Mari, mulai hari ini kita memandang kepada Tuhan. Kita boleh melihat hanya kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti kita dapat melewati masalah demi masalah. Kita dapat melewati tantangan demi tantangan. Kita dapat melewati masalah-masalah yang sulit seperti ini. Masalah-masalah yang sukar mungkin. Tapi kita harus melihat dan memandang hanya itu. Pertanyaannya, bagaimana kita harus memandang kepada Tuhan? Dengan cara bagaimana? Kita harus bisa melihat jauh ke depan yang Tuhan mau lakukan buat hidup kita. Cara yang pertama adalah iman. Milikilah iman percaya kepada Tuhan. Milikilah iman sungguh-sungguh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Milikilah iman dengan keteguhan hati kita. Dengan kepercayaan kita sungguh-sungguh. Milikilah iman. Kita mau percaya dan jangan goyah. Jangan pernah iman kita goyah karena masalah demi masalah. Jangan pernah iman kita percaya kepada Tuhan luntur oleh karena situasi demi situasi yang terjadi dalam hidup kita. Masalah demi masalah yang kita hadapi, apapun, sekali lagi, mari tetap percaya kepada Tuhan. Iman adalah kepercayaan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Iman adalah keteguhan hati kita kepada Tuhan. Iman adalah ketetapan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar buat hidup kita. Mari kita beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Mari kita beriman, percaya kepada Dia bahwa Dia pasti menolong hidup kita. Sekali lagi, Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri menghadapi masalah demi masalah yang terjadi di dunia ini. Pasti Dia menyertai dan menuntun hidup kita. Percayalah kalau Dia menyertai, ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Percayalah kalau Dia menyertai, ada terobosan-terobosan yang besar yang Tuhan akan sediakan buat hidup kita. Percayalah kalau Dia menyertai hidup kita, ada berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Iman. Milikilah iman. Yang selanjutnya, yaitu setelah kita memiliki iman. Tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita mengalami iman yang bertumbuh. Supaya kita mengalami iman yang semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami iman yang semakin hari semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Mari memilikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim secara progresif bersama dengan Tuhan. Milikilah kehidupan keintiman yang maju bersama dengan Tuhan. Maju dalam kita terus melekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Semalam saya beritakan kepada Tuhan di doa Zoom. Bagaimana Daud, dia mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana Daud, dia mau rindu untuk terus memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Daud tahu kalau dia ada dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Karena Daud tahu kalau dia bersekutu dengan Tuhan, segala rintangan masalah yang datang dalam kehidupannya, pasti Tuhan buka jalan yang terbaik. Oleh sebab itu mari kita bangun hubungan kita bersama dengan Tuhan dengan keintiman yang progresif, keintiman yang lebih maju lagi dari tahun kemarin, keintiman yang semakin meningkat dari hari-hari kemarin, dari minggu-minggu kemarin.
kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita semakin intim, semakin dekat, dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, maka ada sesuatu yang besar yang akan kita terima bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong kita. Daud menjadi orang yang berkenan bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu berperang dan mengalahkan musuh-musuhnya, bukan. Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan karena kedekatannya kepada Tuhan. Karena kerinduannya sungguh-sungguh kepada dia. Karena dia tinggal terus dalam hadirat. Lebih baik satu hari, kata Daud, tinggal dalam hadirat Tuhan daripada 1000 hari di luar. Mari, Bapak Ibu, saya mau mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perbanyak waktu-waktu yang ada ini untuk kita memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Dengan tagline kita adalah at home atau di rumah saja. Pergunakan waktu yang ada ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita memiliki keintiman yang progres dengan Tuhan. Untuk kita memiliki keintiman semakin sehari semakin luar biasa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau yang ada di rumah at home, banyak waktu kosong kita. Gunakanlah bersekutu dengan Tuhan. Gunakanlah menyembah. Gunakanlah intim dengan Tuhan. Nah, keintiman yang progresif itu harus kita mulai dari dalam hidup kita. Yang pertama adalah, mari kita bangun pujian penyembahan kita. Kita bangun pujian penyembahan kita dalam hidup kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyanyi, menyembah. Setel aja YouTube. Setel aja kaset. Ikuti pujian-pujian tersebut. Kita sembah Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak disembah. Allah yang layak diagungkan. Allah yang mau sebagai ciptaannya untuk mengagungkan dia. Untuk menyembah dia dengan sungguh-sungguh. Mari ada keintiman yang progresif di dalam pujian penyembahan kita. Mungkin tahun lalu pujian penyembahan kita secara pribadi mungkin berkurang karena kesibukan demi kesibukan yang terjadi. Tapi sekarang dengan tagline at home, kita banyak waktu untuk kita datang kepada Tuhan memuji. Kita banyak waktu untuk datang kepada Tuhan menyembah dia. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan hati yang jujur kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau menyembah dia. Kita mau mengagungkan dia. Karena kita adalah ciptaannya. Dan kita, kalau kita adalah orang-orang yang wajib untuk memuji, menyembah dia. Karena dia Allah yang senang untuk dipuji, disembah. Ayo luangkan waktumu. Memiliki hubungan yang intim sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan pujian penyembahan. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, maka hadirat Tuhan menguasai hidup kita. Dan percayalah, kalau hadirat Tuhan menguasai hidup kita, maka hidup kita terus dikontrol dan dikuasai oleh Tuhan kita. Dan kalau hidup kita dikontrol dan dikuasai oleh Tuhan kita, maka ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa akan Tuhan lakukan buat hidup kita. Mari perbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Mari perbanyak pujian penyembahan kita. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada dia. Yang kedua adalah, mari kita datang dalam doa kita. Bapak Ibu, ada tagline bahwa kalau banyak berdoa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Mungkin kita tagline-nya beda. Waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, kita memiliki hati yang sungguh-sungguh. Hati yang benar-benar rindu akan dia. Biar kita mau berbicara kepada Bapa kita. Kita mau berbicara kepada Allah kita. Kita mau berbicara kepada Tuhan kita. Karena kita sebagai anaknya. Kita gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kita berdoa. Untuk kita menyembah. Saya percaya, bukan suatu kebetulan tagline-nya at home di rumah, tapi inilah saatnya di mana kita sebagai orang-orang yang percaya kembali kepada keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, kembali kepada
keeratan kita bersama dengan Tuhan di dalam doa kita. Yuk kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Kita berdoa dengan sepenuh hati. Kita bawa hidup kita dengan luar biasa kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab seruan doa kita. Pasti Tuhan memberikan kekuatan buat hidup kita. Pasti Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Kita percaya di dalam doa. Doa orang benar, besar, kuasanya, percaya. Apa yang kita doakan, Tuhan sudah menjawab. Apa yang kita doakan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Mari, dalam situasi apapun, biarlah kita menjadi tenang seperti Daud. Dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa ungkapkan hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tetap terus dekat dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah firman Tuhan. Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, katanya. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita, di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Tuh Bapak Ibu, mari gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita intim dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar jadwal atau tugas. Bukan, tapi mau kerinduan kita untuk terus membaca firman Tuhan. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh mau berbicara, supaya Tuhan berbicara kepada kita. Saya percaya setiap firman yang kita baca, itu akan memberikan kekuatan buat kita. Saya percaya setiap firman yang kita baca akan meneguhkan hidup kita. Saya percaya setiap firman Tuhan yang kita baca akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dan kita mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena kau sesuatu yang luar biasa. Mari, gunakanlah waktu yang ada untuk kita baca firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu begitu dahsyat buat hidup kita. Firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang memulihkan hidup kita. Firman Tuhanlah yang memberikan jalan buat hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan pelita buat kaki kita. Terang buat jalan hidup kita. Jalan hidup kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Firman Tuhan itu udah Allah sendiri. Dan kalau kita terus baca firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh. Kalau kita baca firman Tuhan, maka iman kita semakin hari semakin melekat kepada Dia. Maka semakin iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun goncangan, apapun situasi yang ada, tetap kita beriman, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat buat hidup kita. Karena firman Tuhan berkuasa buat hidup kita. Mari Bapak Ibu, pandanglah kepada Tuhan. Pandanglah dengan kacamatanya Tuhan. Lihatlah yang tidak pernah kelihatan dengan mata jasmani kita. Justru yang tidak kelihatan itu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Justru yang tidak kelihatan itu memberikan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Justru yang tidak kelihatan itulah yang akan membuka jalan yang terbaik buat hidup kita. Mari, bukalah pikiran kita, hati kita untuk memandang hanya kepada Tuhan. Untuk memandang yang tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kata Paulus. Kekal. Dan kekekalan itu ada dalam kehidupan kita. Dunia boleh berubah. Dunia boleh goncang. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan selalu ada dalam peliharaannya. Percayalah, anak-anak Tuhan selalu ada dalam perlindungannya. Percayalah, anak-anak Tuhan ada dalam proteksi Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sungguh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan
turut bekerja dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun keadaan saat ini, mari pandang dengan kacamata rohani kita. Mari pandang dengan pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Mari pandang dengan fokus kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh memakai mata jasmani kami ini untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ajarlah kami boleh memandang hanya kepada Tuhan, melihat yang tidak kelihatan. Karena kalau kami memandang hanya kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa bersama dengan kami. Kami percaya kalau kami memandang hanya kepada Yesus Tuhan, Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menolong hidup kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami akan merayakan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Walaupun situasi, keadaan, kesulitan yang di sekeliling kami ada dalam kehidupan kami percaya ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat hidup setiap orang-orang yang percaya. Ajar kami tetap beriman kepada Tuhan. Ajar kami tetap teguh kepada Tuhan. Ajar kami tetap yakin kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah lebih besar dari segala masalah yang ada. Bahwa Tuhan yang kami sembah lebih dahsyat daripada situasi demi situasi yang ada saat ini. Ajar kami percaya sungguh-sungguh Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Bapak, biarlah iman kami tetap bertumbuh Tuhan. Kami mau melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami terus mau melakukan persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari-hari yang baik ini Tuhan, walaupun kami di rumah, kami mau menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Bukan waktu sisa kami, tapi waktu yang terbaik kami berikan buat Tuhan. Bukan waktu yang gampangan, tapi waktu yang benar-benar spesial yang kami berikan buat Tuhan. Di mana kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kami percaya kalau kami ada di dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya kalau kami ada di dalam hadirat-Mu, Tuhan ada kemenangan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Ada jalan yang terbaik Tuhan. Walaupun situasi demi situasi yang tidak menentu ini. Kami tidak tahu caranya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, tahu cara yang terbaik buat anak-anak-Mu yang tetap teguh di hadapan Tuhan. Yang tetap beriman kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Biar kami terus mau intim Tuhan. Kami terus mau berdoa kepada Tuhan. Kami terus berseru kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kami Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu yang besar buat setiap kami jemaat-Mu. Kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu lah kekuatan hidup kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu lah segala-galanya buat hidup kami. Kami bersyukur bahwa firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam hidup kami, terang dalam hidup kami Tuhan. Yang menuntun hidup kami sehingga jalan hidup kami tidak jatuh Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi jalan hidup kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Memandang hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Yang kelihatan itu adalah yang kekal. Yang kekal bersama dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Memberkati setiap orang yang mendengarnya. Kalau Zoom meeting ini Tuhan, kami yakin dan percaya, kami tetap beriman bahwa Yesus yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan yang terbaik buat kami Tuhan, yang sanggup memberikan jalan yang dahsyat buat kami, yang sanggup Tuhan memberi yang luar biasa buat hidup kami. Tuhan berkati setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu di dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Yang setiap kita yang percaya kita katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Serahkan kepada yang memimpin perjamuan. Ya, terima kasih buat Pak Ferry untuk firman-Nya yang luar biasa pada hari ini. Biar firman Tuhan boleh menjadikan iman percaya kita makin bertumbuh, makin kuat di dalam Tuhan dan
membuat hidup kita makin melekat lewat keintiman kita yang lebih lagi kepada Tuhan. Maka kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang, umat yang lebih dari pemenang. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu kita mau angkat satu pujian. Yesus Kristus itu Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhanku. Tuhan yang Esa, karena kasih-Mu saya mengasihi-Mu. Yesus, katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan. Dia adalah Tuhanku. Tuhan yang Esa, karena kasih-Mu saya mengasihi-Mu. Yesus. Dan segenap hati saya, amin. Dan dengan segenap jiwa saya, dan dengan segenap kekuatan saya mengasihi-Mu, Yesus, dengan segenap hati saya, dan dengan segenap jiwa saya, dan dengan segenap kekuatan saya mengasihi-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan dengan segenap haleluya, amin.